menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Mulyani. Demikian dari kami, selanjutnya kami silakan pada Bapak yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi PCM Lowokwaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya biqauli kalimati alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua yang mendambakan kesuksesan kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Yang pertama, terima kasih Pak Irham selaku Ketua Majelis Tabligh PCM Lowokwaru memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi dan gagasan tentang gerakan dakwah Islam minimal di Lowokwaru. Kita mulai dari yang kita bisa. Saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, karena mungkin sebagian belum kenal dengan saya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Irham, qadarullah saya diamanai Ketua PCM Lowokwaru periode 2022-2027. Tentu ini bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan PCM Lowokwaru untuk terus berupaya agar Persyarikatan Muhammadiyah di Lowokwaru ini bisa optimal memberikan kontribusinya kepada umat di Lowokwaru. Kebetulan saya juga diamanai Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Mojolangu. DMI itu strukturnya mulai pusat, wilayah, daerah, cabang sampai ranting. Nah, saya kebetulan jadi Ketua Ranting DMI Mojolangu. Isinya itu forum masjid. Di setiap kelurahan pasti ada. Kebetulan saya juga Ketua RW di salah satu RW di antara 122 RW di Lowokwaru. Lowokwaru ada 122, salah satunya di Kelurahan Mojolangu di RW 7, yang kebetulan juga di situ sudah dilaunching program Kampung Quran Sudimoro. Kebetulan saya sekretaris Kampung Quran Sudimoro. Yang terakhir, yang nomor 5 ini saya Ketua Perahu 1 tahun yang lalu ditunjuk oleh KBIHU Ulil Absor, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Ulil Absor, untuk menjadi Ketua Persaudaraan Alumni Haji Ulil Absor. Lima jabatan ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan satu jabatannya Pak Wali Kota. Ini hanya wilayah Lowokwaru saja. Tetapi Lowokwaru itu satu di antara 5 kecamatan yang harus dilayani oleh pemerintah Kota Malang. Maka PCM Lowokwaru satu di antara PCM yang lain, ya, di antara 4 PCM yang lain berusaha memberikan layanan kepada umat se-Lowokwaru seoptimal mungkin. Karena ini bentuk kontribusi kita secara kolektif kepada umat se-Lowokwaru. Bapak Ibu jamaah pengajian
Ahad pagi PJM Lokwaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pagi ini kita akan membincang persoalan kontribusi kita kepada Islam. Awalnya saya membuat tema apa yang telah engkau berikan kepada Islam. Tetapi kok kalau pertanyaannya apa yang telah engkau berikan kepada Islam itu berarti bertanya kepada panjenengan semua. Maka saya rubah apa yang telah kita sama-sama kontribusikan kepada Islam. Kita sudah berislam selama usia kita. Ada yang mungkin 60, ada yang mungkin 35, ada yang mungkin baru 17. Sudah berislam. Selama itu pula kita merasakan ya nikmatnya hidayah iman dan Islam. Kita sudah beriman dan berislam. Kita meyakini atas keimanan kita kepada rukun iman yang 6. Tidak ada keraguan sama sekali. Kita sudah berislam dan melakukan rukun Islam yang 5. Kita sudah bersahadat, sholat, zakat, puasa, dan barangkali juga sudah ada yang haji. Dari sekian banyak amalan-amalan ibadah-ibadah itu, coba kita renungkan manakah di antaranya yang kira-kira sudah berkontribusi membesarkan dan meninggikan Islam. Apakah sholat kita, apakah zakat kita, apakah puasa kita, ataukah haji kita. Kalau kemudian kita renungkan ternyata itu semua kembali kepada kita. Belum berdampak keikutsertaan kita terhadap upaya meninggikan dan meluaskan Islam di muka bumi ini. Sholat adalah satu kewajiban yang berdampak kepada kita. Puasa juga begitu. Haji yang harus mencurahkan sekian banyak energi dan biaya kembali kepada kita. Pahalanya kepada kita. Nah, coba kita renungkan, kira-kira sudah berkontribusi apa kita ini terhadap agama kita ini. Seorang Abu Thalib, paman Nabi, yang ternyata di akhir hayatnya Allah tidak berkehendak memberikan hidayah. Yang tidak beriman dan tidak berislam sampai akhir hayatnya adalah sosok yang membantu Rasulullah, yang membela Rasulullah memperjuangkan Islam di awal-awal perjuangannya. Yaitu paman Nabi, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Mencurahkan sebagian hidupnya untuk membela Rasulullah. Membela Rasulullah di dalam memperjuangkan Islam. Namun di akhir hayatnya Allah tidak berkehendak memberikan hidayah. Akhirnya Abu Thalib tidak termasuk golongan orang yang beriman. Saking sedihnya, kemudian Rasulullah mendoakan agar kelak syafaatnya bisa meringankan siksanya. Namun kemudian Allah menurunkan ayat bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Seorang Abu Thalib yang akhir hayatnya tidak beriman dan tidak berislam saja telah mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk membela Rasulullah dalam perjuangan Islam. Maka kalau kita bandingkan dengan kita yang sudah berislam, beriman,
sampai detik ini. Maka kemudian kita akan bertanya kepada diri kita, apakah yang sudah kita kontribusikan kepada Islam? Paman Nabi saja yang tidak beriman, tidak berislam, telah berkontribusi besar membela Rasulullah dalam perjuangannya. Yang di akhir hayatnya tidak berislam. Nah, ini teguran Allah kepada Rasulullah ketika beliau prihatin atas meninggal pamannya yang telah membela dan menadvokasi perjuangan Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sosok Abu Thalib yang sudah mencurahkan energi dan segala daya yang beliau miliki untuk membela Rasulullah saja, Allah tidak berkehendak untuk memberi hidayah iman dan Islam. Sementara kita ini sudah mendapatkan hidayah beriman dan berislam. Bahkan sejak kita dalam kandungan, karena orang tua kita sudah berislam. Maka kalau dibandingkan dengan itu, kira-kira balas budi kita, dalam tanda kutip, kontribusi kita atas hidayah iman dan Islam kita dari Allah itu, apa yang telah kita berikan kepada Islam ini? Ini menyadarkan kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak cukup iman dan Islam kita ini berhenti dengan hanya ibadah-ibadah mahdhoh kita yang sudah kita lakukan bahkan sempurna. Coba kita bayangkan kalau dulu baginda Rasulullah bersama para sahabat waktu di zaman periode dakwah di Mekah 13 tahun itu hanya berkutat pada persoalan ibadah mahdhoh, rajin, tepat, selalu dilakukan ibadah-ibadah mahdhohnya, mulai sholat, zakat, puasa, dan hajinya, berhenti di situ saja sebagaimana yang kebanyakan kita lakukan saat ini, tentu Islam belum sampai ke negeri kita ini. Kalau kita cukup beriman dan melaksanakan rukun Islam yang 5 itu saja sempurna, tentu Islam belum menyebar luas ke seluruh penjuru bumi. Berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu berdakwah, memperjuangkan Islam, meluaskan Islam ke muka bumi ini. Sementara kita, kebanyakan kita, sebagian kita barangkali berhenti di situ saja. Mungkin sudah cukup puas ketika sudah berhaji, rukun Islam sudah ditunaikan semua sampai rukun Islam yang kelima. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua. Maka dimulai dari keprihatinan Rasulullah, keprihatinan Nabi pada saat itu, yang sampai sekarang masih ada saksi realnya, yaitu Gua Hira. Rasulullah merenung, berkhalwat di situ tidak kurang dari 40 hari di Gua Hira. Maka Gua Hira kita,
renungan terhadap keadaan umat kita, tempat kita berkhalwat, ya adalah masjid-masjid kita, rumah-rumah kita. Salah satunya juga persyarikatan kita ini. Tempat kita sebagaimana Rasulullah lakukan 14 abad yang lalu, prihatin dan merenung atas keadaan umat di sekitar kita. Ya kalau kita tarik dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang, kalau tidak bisa dikatakan sama persis, ya, mungkin ada kemiripan. Keadaan zaman 14 abad yang lalu dengan keadaan sekarang. Kalau tidak sama persis, ada kemiripan. Keprihatinan atas keadaan umat itu nyata di depan kita semua. Ada kemiskinan. Tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin iman. Miskin harapan, miskin cita-cita. Kesyirikan di mana-mana. Mulai dari grebek suro, larung sesaji, bersih desa dan lain sebagainya. Ada unsur-unsur kesyirikan. Belum lagi perilaku anak-anak muda kita menenggak miras, konsumsi narkoba, obat-obatan terlarang. Tersebar di mana-mana. Keterpurukan sosial, pergaulan bebas, kehidupan liar malam, kafe-kafe berdiri di mana-mana. Kerusakan akhlak moral. Pergaulan bebas, perzinaan dan lain sebagainya, LGBT dan lain-lainnya. Menuntut kita untuk ikut prihatin. Inilah jalan kita untuk mengkontribusikan diri kita bersama-sama dengan yang lain melalui sarana yang kita miliki. Bisa melalui masjid kita, bisa melalui persyarikatan kita, bisa melalui gerakan mahasiswa. Ini jalan untuk kita mengkontribusikan diri kita kepada agama kita ini. Secara nasional kemiskinan terus naik, walaupun sedikit kenaikannya. Ini kemiskinan materi yang didata oleh Badan Pusat Statistik. Tapi kemiskinan yang barangkali tidak diambil datanya adalah kemiskinan mental, miskin harapan, miskin cita-cita. Keluarga miskin itu tidak hanya miskin finansial, tapi miskin mental, miskin harapan. Sedikit sekali dari keluarga-keluarga miskin secara finansial itu kemudian bisa membangun cita-citanya, bisa mengarahkan generasi anak-anaknya untuk meraih cita-cita terbaik. Ya karena selain kurang pangan, mereka kurang pendidikan. Sehingga tidak bisa mendesain keluarganya, mendesain masa depan keluarganya. Biasanya mereka pesimis. Bapak, apa untuk biaya kuliah, untuk makan saja harus keluar pagi pulang petang. Nah, ini yang namanya miskin mental, miskin harapan. Kalau miskin materi saja, barangkali sudah banyak program pemerintah, ada PKH, ada BLT, ada BPNT, ada BPNTD, dan lain sebagainya. Tapi persoalan miskin cita-cita, miskin harapan ini yang masih belum ada perhatian serius. Kalau keluarga miskin tidak miskin harapan, tidak miskin cita-cita, tapi mereka kaya jiwanya, ya, memiliki mental baja untuk meraih ketinggian cita-cita, masih memungkinkan untuk merubah nasibnya. Tidak banyak, tidak sedikit
anak-anak dari keluarga miskin itu yang bisa meraih pendidikan tinggi. Ini real. Di kampung saya itu ada anaknya tukang bangunan masuk kedokteran Brawijaya tanpa tes, tanpa biaya. Jalur bidik misi. Real juga ada anaknya seorang pembantu rumah tangga. Dia menjadi ART di Permata Jingga. Bosnya itu seorang pilot. Selalu memberi motivasi kepada warga saya ini, yang pembantu rumah tangga itu. Bu, putrane kan kuliah, sekolah setinggi-tingginya, ndak usah khawatir biayanya. Dikira yang biayai itu bosnya. Bosnya ini ketua takmir Masjid Abdullah Permata Jingga. Cerita ke saya. Saking optimisnya si keluarga ini, anaknya dua-duanya sekarang kuliah di UM. Tanpa tes, tanpa biaya. Bidik misi. Ibunya pembantu rumah tangga, bapaknya kuli bangunan. Jadi ketika miskin finansial tidak dibarengi dengan miskin mental, masih ada harapan untuk berubah hidupnya. Namun sampai hari ini yang menjadi perhatian banyak orang itu miskin finansialnya. Santunan duafa, santunan yatim piatu setiap bulan, atau santunan yatim piatu Muharram, Maulid Nabi. Tapi tidak didampingi untuk meraih kehidupan lebih baik. Bagaimana mendampingi mereka, memposisikan mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anak-anak dari keluarga miskin itu sama seperti anak-anaknya para pejabat, para konglomerat, anaknya para anggota dewan, anaknya para guru besar. Bisa bersaing, masuk UB, masuk UM, UIN, dan lain sebagainya. Ini yang belum tersentuh. Nah, ini keprihatinan kita. Ini bagian dari mengkontribusikan diri kita terhadap kebesaran Islam, terhadap rahmatan lil alaminnya Islam. Umat bisa merasakan hadirnya kita sebagai seorang muslim. Dari sinilah Bapak Ibu, Rasulullah meletakkan pondasi perjuangan di Makkatul Mukarramah bersama para sahabatnya. Dari sini Rasulullah memulai. Maka kemudian pertanyaannya, dari mana kita memulai? Sekali lagi, kita tidak cukup berislam hanya dengan menjalankan ibadah-ibadah mahdhah kita. Bayangkan kalau Rasulullah dulu seperti yang kita lakukan, tentu Islam belum sampai ke negeri kita ini. Cukup dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sementara mayoritas kita dan saudara-saudara kita mencukupkan sampai di situ. Masih jarang, sedikit sekali yang ikut serta dalam sebuah perjuangan untuk mengokohkan rahmatan lil alaminnya Islam kita ini. Rasulullah dari Makkatul Mukarramah, dari bumi Mekah, setat perjuangannya. Maka kita berjuang dari mana? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dilanjutkan fase kedua. Ya. Setelah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tergambar bagaimana peradaban Islam itu. Rasulullah dan para sahabatnya, kaum Ansor dan kaum Muhajirin, wujudkan dalam kehidupan real. Kami memimpikan di satu kawasan yang disebut Pak Irham tadi di Kampung Quran Sudimoro. Itu satu kawasan yang harapannya menjadi miniatur lahirnya sebuah peradaban Islam. Seperti di Madinah, baik dulu maupun sekarang. Ya kira-kira masjid kita ini sholat 5 waktunya itu selalu penuh. Subuhnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha.
Ya, mulai anak-anak, tua, muda, laki, perempuan, semua berbondong-bondong untuk datang ke masjid, memenuhi seluruh sop-sop di dalam masjid itu. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itulah kira-kira gambaran real bahwa peradaban Islam itu terwujud. Sederhana sekali. Belum membicarakan persoalan penerapan syariat Islam secara totalitas, tapi ini gambaran sederhana saja. Jadi kalau masjid musola kita itu sholat subuhnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, insya Allah itulah salah satu tanda akan lahirnya satu peradaban Islam. Nah, ini yang kita impikan di satu kawasan yang sampai saat ini terus kita upayakan untuk terwujudnya satu kehidupan masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, berpendidikan, berkemakmuran, berkepedulian. Kalau di kampung kemudian dilanjutkan guyub rukun, gotong royong, tepo sliro, ya. Peduli satu sama yang lainnya. Sehingga nanti dalam kawasan itu dengan jumlah kakak tertentu, dengan jumlah penduduk tertentu, berapa banyak anak SD, SMP, SMA, balita, dipetakan semua, dilakukan pendampingan, yang butuh pendampingan ya, terhadap kehidupannya, maka secara bersama-sama menuntaskan semua hajat hidup umat. Tiada kakak tanpa sarjana, lahir penghafal Quran, lahir pejuang-pejuang para dai. Nah, kami menyuarakan guyub rukun itu tidak hanya casingnya saja. Ketika 17-an semua turun ikut karnaval berseragam seperti kita waktu milad kemarin, ya, totalitas turun semua. Tidak hanya itu casingnya saja. Semua pasang bendera, pasang umbul-umbul, turun semua kerja bakti dan terlihat keguyub rukunannya. Itu casing. Tetapi ruhnya adalah guyub rukun ketika mereka saling peduli. Dipetakan semua keadaan umat di satu kawasan itu, di wilayah itu, kemudian dilakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Untuk pendampingan, kalau pendidikan berarti harus didampingi tentang pendidikannya, kurang pangan dicukupi pangannya, belum ke masjid disilaturahimi untuk diajak bersama-sama ke masjid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu guyub rukun, tafsir di Kampung Quran Sudimoro. Nah, ini landasannya Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak, mau pendampingan UMKM, ya, mau pendampingan anak-anak muda, ya, remaja-remaja yang memasuki usia puber, pendampingan dan lain sebagainya, semua itu untuk mewujudkan satu warga masyarakat yang kehidupannya berkelimpahan, berkemakmuran. Maka sebenarnya ya, berkelimpahan dan berkemakmuran, keberkahan itu hanya dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Yang ingin dicapai dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh sukacita, bahagia, yang hakiki. Begitu pula kehidupan cara berjamaah dalam tatanan kehidupan masyarakat ini adalah masyarakat yang penuh dengan sukacita, bahagia,
gembira yang hakiki. Jalan yang ditempuh adalah dengan mewujudkan iman dan takwa dalam sebuah kehidupan masyarakat. Ini harusnya jadi visinya semua kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, bahkan presiden kita. Harusnya visinya itu menjadikan warga masyarakat kita beriman dan bertakwa. Karena jalan terbaik mewujudkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat itu hanya, dalam tanda kutip, hanya dengan menjadikan warga masyarakat, menjadikan umat ini beriman dan bertakwa. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, ya. Tapi kalau tidak ada iman dan tidak ada takwa, dipastikan tidak akan pernah bahagia. Ya, untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan, maka jalan terbaiknya adalah menjadikan mereka, mengupayakan agar mereka semua menjadi umat yang beriman dan bertakwa. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini Quran yang kita tidak ada keraguan padanya. Jadi ini sudah hak. Ya, kalau ditanya, Pak RW apa visinya? Ya visinya mewujudkan masyarakat yang beriman bertakwa. Untuk meraih masyarakat yang berperadaban, berkemajuan. Yaitu masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, berpendidikan, dan seterusnya. Kemudian yang kita tempuh, ini portofolio yang sudah kita lakukan di satu kawasan namanya Kampung Quran Sudimoro. Yang ditempuh untuk menjadikan umat warga masyarakat beriman bertakwa adalah back to Quran, kembali kepada Quran. Karena faktanya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu bergerak, berjuang, mewujudkan tatanan kehidupan Islam itu dipandu, dituntun oleh Allah melalui Al-Quran. Maka setelah 14 abad kemudian, zaman kita ini, ya resepnya back to Quran, kembali ke Quran. Apakah kemudian kembali ke Quran itu kita harus menjadi penghafal Quran? Iya, salah satunya. Membaca, memahami, mengamalkan, memperjuangkan. Juga menghafal, salah satunya. Tidak harus, Pak, saya belum bisa menghafal, 1 juz pun belum. Tapi yang penting keberpihakan kita, bahwa kita mendukung, ya. Kita berpihak, kita kembali kepada Quran, back to Quran. Karena Quran itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, petunjuk bagi kita semua. Satu-satunya petunjuk. Satu-satunya panduan untuk kita menjadi muslim kafah dan menjadikan orang lain yang belum muslim kafah untuk ikut untuk menjadi muslim kafah. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah pasti muliakan. Al-Quran turun di malam, 1 malam, maka malam itu menjadi malam yang mulia, Lailatul Qadar. Al-Quran turun di 1 bulan, menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran turun kepada seorang nabi, salah satu nabi menjadi nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dibawa oleh malaikat, salah satu malaikat, malaikat Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia. Jadi setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran, apapun bentuknya, membacanya, menghafalnya, memahaminya, memperjuangkannya, akan Allah muliakan. Berinteraksi dengan Al-Quran karena Allah, pasti Allah muliakan. Yang kedua adalah agar masyarakat beriman bertakwa, back to masjid, kembali ke masjid. Kenapa?
Ya karena Rasulullah memulai perjuangan dari masjid, bukan dari gedung pemerintahan. Rasulullah waktu ke Madinah hijrah pertama kali yang dibangun masjid, bukan aula pertemuan, bukan sekretariat perjuangan, tetapi masjid, yaitu Masjid Quba. Berarti kita mulai dari masjid, kembali ke masjid. Se-Indonesia itu ada 1 juta musola dan 800.000 masjid. Se-Indonesia. Data dari DMI. Ada 1 juta musola dan 800.000 masjid. Berarti ada 1.800 masjid musola. Kalau masing-masing masjid musola melakukan pendampingan terhadap 10 kakak, nah tinggal mengalihkan saja berapa kakak miskin yang akan terentaskan kemiskinannya. Tapi tidak hanya diberi sembako, tapi diberi bantuan mental, bantuan spiritual. Didampingi anak-anaknya meraih pendidikan tinggi. Kalau ada 100 kakak miskin di sekitar masjid kita, dilakukan pendampingan, 100 kakak miskin punya anak SMA, selama 3 tahun didampingi, diberi biaya bimbingan belajar, 100 itu 3 tahun kemudian, setelah lulus SMA, dia masuk kedokteran UB, kedokteran UM, kedokteran UIN, kedokteran UNED, UNER, masuk ITB, ITS, UI, UGM, maka setelah lulus putra-putrinya, keluarga miskin itu berpotensi akan terentaskan kemiskinannya. Ini potensi masjid. Kenapa masjid? Ya karena masjid yang paling dicintai oleh Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Maka ya kita kembali ke masjid. Allah sediakan tempat di surga bagi orang yang berkontribusi membangun masjid. Jadi masjid dan Quran. Kita ini hanya masjid, rumah, Quran. Kerja itu adalah sampingan. Nah, gitu kan. Kerja itu serius tapi dalam rangka mensupport dakwah kita. Mau difoto ini, monggo Ustaz difoto. Nanti saya kasih Ustaz. Nah ini kembali ke Quran, kembali ke masjid. Nah, mengupayakan terwujudnya satu tatanan kehidupan masyarakat berkemajuan. Ini portofolio ini yang sudah kita lakukan. Jadi ini tidak hanya berteori Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan sebagiannya dan masih lebih banyak yang belum kita lakukan. Baru 1 di antara ribuan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkemajuan, bermartabat. Ini foto ini ibu-ibu yang ikut ngaos ngaji on the street. Mereka semua ini ya, ini kan terlihat melihat ke satu titik. Ini Al-Qur'an ini yang dilihat ini. Hanya fotonya ini enggak sampai bawah. Itu Al-Qur'an yang dilihat itu. Ini di pinggir jalan. Anak-anak ini sedang memperhatikan seorang motivator. Waktu itu yang ngisi Kak Bagus. Ini di masjid ada lebih dari 100 anak. Memperhatikan tentang Al-Quran yang diceritakan oleh ustadznya. Ibu-ibu ini sedang memperhatikan Al-Quran yang dipandang dan dibacanya bersama-sama di salah satu kampung di Sudimoro. Masjid dan Quran. Kenapa harus ada kampung Quran? Nah ini kira-kira narasinya seperti ini kira-kira. Kenapa harus kampung Quran? Kenapa tidak kampung wirausaha? Kenapa tidak kampung seni atau kampung budaya? Kenapa kampung Quran? Ya karena memang satu-satunya jalan kita meraih bahagia itu hanya dengan Quran. Mewujudkan masyarakat ya, berkemakmuran, berkeadilan, berkesejahteraan itu hanya dengan Quran. Mewujudkan masyarakat beriman bertakwa itu mengembalikan mereka kepada Quran dan mendekatkan mereka kepada masjid. Ini di kawasan kami, kebetulan di RW saya ini yang paling banyak. Nah, kampung di Sudimoro ini
salah satu di antara sekian banyak kampung sekota Malang. 457 RW sekota Malang. Ada 2 RW yang sedang kita lakukan rekayasa sosial mewujudkan kampung Quran. Ya. Sudimoro itu kampung tapi jauh dari kata sejahtera ini. Perkampungan tapi jauh dari kata sejahtera. Kampung dikelilingi kampus-kampus Brawijaya, UM, kampus-kampus hebat, kampus-kampus negeri, ya, kampus-kampus swasta favorit. Ada UMM, ada UIN, ada Unisma, Widyagama, Asia, ya. Tapi masyarakatnya rendah pendidikan, sedikit sekali yang berpendidikan tinggi. Kampung yang dikelilingi oleh pusat-pusat ekonomi, bahkan uang miliaran setiap hari beredar di kafe-kafe, di ruko-ruko, di Suhat itu yang tanahnya sampai 50 juta 1 meter, tapi warga kampung Sudimoro itu hanya menjadi tukang parkir, ya, cleaning service gitu ya. Dikelilingi rumah-rumah mewah, perumahan mewah yang kira-kira rumahnya itu harganya 1 miliar ke atas. Ada permata jingga, ada green orchid, tapi kampungnya hanya kena dampak banjir. Ini selalu setiap tahun nih sebelum ada kampung Quran ini banjirnya ini setiap tahun. Masjid kita sudah banyak. Minimal ada 11 masjid di kampung Sudimoro itu, tapi masih sepi. Subuhnya mungkin 1 shop, maksimal 2 shop. Nah, ini keprihatinan yang selama ini ya menjadi perhatian kita. Ini apa? Buta aksara Quran. Buta aksara Quran 65% data Kemenak. Nah, semua itu dijawab dengan kembali ke Quran, kembali ke masjid. Ini di kampung Quran Sudimoro sudah tidak melihat lagi ini masjidnya NU apa masjid Muhammadiyah atau masjidnya ormas lain, tetapi sudah berbicara tentang bagaimana warga miskin itu bisa naik kehidupannya, bagaimana anak-anak dari keluarga berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah itu bisa meraih pendidikan tinggi. Mereka diberi pangan tapi sebagai alat untuk mendekati mereka agar anak-anaknya bisa meraih pendidikan tinggi. Mereka dilayani kesehatannya supaya mereka bisa tertarik dan tergerak untuk ke masjid. Berbagai macam sarana kita lakukan agar mereka itu tergerak. Kemiskinan harapan dan miskin cita-cita mereka itu bisa kita santuni ya dengan pendampingan. Anak-anak mereka kita hadirkan di masjid. Kalau anak-anak ini terus dari SD, SMP, SMA kita hadirkan di masjid setiap pekan, bahkan setiap hari gitu. Selama 10 tahun minimal, maka masjid kita tidak lagi kering, tidak lagi miskin kader-kader muda. Sejak SD kelas 4 ya mereka diajar membaca Quran, menghafal Quran. Maka insya Allah mereka akan menjadi kader-kader pejuang. Mereka dekat dengan masjid, mereka dekat dengan Quran. Ini yang sudah dilakukan tetapi masih jauh dari sempurna. Ini sudah 1,5 tahun Kampung Quran Sudimoro. Insya Allah nanti di tempatnya Ustadz Ismulyadi nanti insya Allah diinisiasi untuk launching Kampung Quran. Nggih Ustaz ya. Insyaallah ya. Nanti kita bantu datangkan Pak PLT Wali Kota. Nanti kita coba datangkan di Kampung Quran Sudimoro, setelah itu kita komunikasi untuk datang di Kampung Quran Tulogomas. Di launching mudah-mudahan dan insya Allah ada lagi di Sulfat Pandian Gang 1 Pak Bambang termasuk orang kita juga akan menginisiasi lahirnya Kampung Quran juga karena potensinya cukup besar. Seperti ini kegiatan Kampung Quran salah satunya. Ini setiap Jumat ba'da subuh.
Hari Kamis sore RT kita beri undangan sejumlah kakaknya, undangan untuk sholat subuh berjamaah di masjid musola terdekat. Setelah sholat subuh mereka turun di jalan untuk mengikuti kegiatan ini. Ini namanya ngaos, ngaji on the street. Ini pesertanya sampai hari ini sekitar 400-an. Target kita 1000. Karena di kawasan itu ada 470-an kakak, ada 2.500-an penduduk, maka target kita itu sekitar 1000 penduduk setiap Jumat turun ke jalan. Hari ini baru sekitar 400-an sampai 500. Ini yang viral kemarin waktu diupload di IG-nya salah satu jamaah kita ini. Ada 874.000 viewers. Salah satu komentarnya ini, semoga di Samarinda bisa gini seluruh dunia, kalau bisa biar berkah. Masya Allah, kalau presiden kita bisa menyuruh rakyat seperti ini, insya Allah negara akan tentram berkah. Ya. Ada 8.279 komen. Dan insya Allah bagus semua komennya ini. Kalau di Kota Malang ada 457 RW dan setiap RW ya minimal 50%-nya berarti ada 250-an kampung Quran, maka Malang menjadi kota yang berpotensi kota Islami, kota bermartabat sebagaimana visinya Pak Wali Kota dulu, mewujudkan Malang bermartabat. Yang ngaos yang sebagaimana Bapak Ibu lihat itu adalah wasilah atau sarana memicu dan memacu tumbuhnya kesadaran kepedulian yang melahirkan perubahan. Jadi sejak setengah tahun ngaos di launching, dibuka pendaftaran, belajar Al-Quran, ada 102 ibu-ibu daftar di 5 rumah Quran. Langsung ada 102 ibu-ibu belajar Quran. Sampai hari ini terus belajar pakai metode UMI. Dari 100 itu nanti kalau lulus 50, kemudian diikutkan sertifikasi UMI, lulus 20 langsung buka rumah Quran di rumahnya masing-masing. Dari 20 yang lulus itu. Nanti lulus berikutnya buka lagi di rumahnya. Maka visi berantas buta aksara Al-Quran tercapai. Kembali ke Quran. Insya Allah ya, sejahtera lahir batin. Kebutuhan pangan dicukupi, sarana untuk mengikat mereka ke masjid. Pendidikan dilakukan, anak-anak mereka dimasukkan ke masjid. Dilakukan pendampingan kayak begini ini. Ini setiap malam akad. 100-an lebih ini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ini sebagiannya adalah anak-anak dari keluarga berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah. Nah, kalau mereka terus kita jaga di masjid, kita jaga jenjang pendidikannya, maka insya Allah akan berpotensi selesai persoalan kemiskinannya. Nah, ini dilakukan setiap pekan. Kalau dulu di masjid, sekarang sudah bergeser di tempat terbuka. Ada panggungnya. Panggungnya berdiri semi permanen, tidak pernah dibongkar. Nah, disaksikan oleh warga masyarakat. Jadi baik yang warga setempat maupun orang mereka yang lewat menyaksikan ini di salah satu rumah warga yang halamannya luas. Nah, kemudian setelah ini dikelompokkan mana anak yang selevel SMP, SD, kemudian dilakukan pendampingan. Ya, dilakukan pendampingan, bimbingan belajar kayak begini Bapak Ibu sekalian.
Ini dilakukan setiap Sabtu di masjid. Sampai hari ini terus berjalan. Alhamdulillah ada sebagian yang sudah lama yang dilakukan. Ada yang masuk SMP, SMA. Malam mabit. Tidak semua anak, baru sebagian. Makanya tadi saya sampaikan, baru sebagian yang kita kerjakan dan lebih banyak yang belum kita kerjakan. Ini dilatih untuk qiyamul lail setiap malam Ahad. Kalau ada 100 anak, masing-masing kelompok ada 10, berarti ada 10 kelompok pendamping. Ini harus dilakukan terus. Kalau putus ya mereka tidak jadi. Biasanya habis SMP itu ya mereka sulit ke masjid. Mereka dibuat senang-senang, ajak futsal, ajak renang, ajak rekreasi, makan-makan. Ini yang remaja putri pendampingan setiap pekan di masjid. Ini yang saya ceritakan tadi, guru-guru ngaji yang 102 ibu-ibu. Ini rumahnya dipakai ngaji, mereka yang ngajari tidak diberi insentif. Hanya diberi piagam. Diberi piagam saja. Kesehatan mereka kita layani, BPJS kita perhatikan, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini dituntut tidak dituntut harus menyadari bahwa kita wajib berkontribusi terhadap perjuangan Islam ini. Semua itu tidak untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kembali kepada kita. Kita berjuang seakan-akan kita terdepan dalam perjuangan itu, sebenarnya kembali ke kita. Kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Kita akan dipermudah kehidupannya oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kontribusi kita itu menjadi legacy bagi kita. Menjadi jariah bagi kita. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewariskan NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan mewariskan Muhammadiyah, Soekarno mewariskan NKRI, begitu kira. Atau Masjid Istiqlal, maka apa yang kita wariskan untuk generasi setelah kita? Logo apa kira-kira yang akan terus dikenang oleh umat sepeninggal kita? Ini logonya di mana-mana. Ini adalah hasil jerih payah beliau-beliau pendahulu kita. Selain itu ini banyak sekali. Ya, legasi beliau-beliau pendahulu kita tentang pergerakan. Tidak hanya fisik. Kalau fisik tidak sulit. Orang berjariah tanah membangun masjid, ya selesai sudah. Terlihat hasilnya. Nah, ini jariah membangun kehidupan. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menginspirasi kita semua agar kita bergerak sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Biasanya sampai 7:30, ini pas 7:30. Terima kasih, barangkali ada yang perlu disampaikan ya untuk menambah rujukan kami agar apa yang sudah kami lakukan di satu kawasan ini semakin baik dan mungkin bisa diduplikasi di tempat lain. Monggo disampaikan di momen yang alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang sangat teknologi. Hal yang paling menarik buat kita semua Bapak Ibu mengenai waktu yang kalau kita kesempatan kali ini akan satu pertanyaan. Monggo. Nggih, monggo nggih. Kalau memang aku sekali memang ada yang ini jangan ditanyakan tidak saya di Siap. grupnya kajian nanti bisa dijawab saya nanti dapat. Siap. Kalau nggak lama kan jawab oleh beliau. Jadi jangan khawatir. Pagi hari ini nggak kesempatan dengan Pak. Jadi jangan mulai nanya nanti bisa di WhatsApp grupnya pengajian hari pagi. Siap. Siap. Saya sampaikan ke beliau
Oke, aku kan mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan saja. Oke, monggo kalau dari Bang. Mewakili. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dari kesempatan yang besar dengan sangat menarik. Satu hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, yang mana yang akan saya tanyakan ini insya Allah di mana-mana kami dijadikan penting juga. Yaitu tadi disampaikan cukupi kebutuhan hidup. Mohon penjelasan bagaimana atau sumber bagaimana tentang kebutuhan kebijakan itu. Mungkin itu nanti bisa silakan ke Ya, nggih. Langsung nggih. Nggih. Memang kita ada 3 tuntas yang ingin dicapai oleh Kampung Quran itu, yaitu tuntas pangan, tuntas kesehatan, dan tuntas pendidikan. Tuntas pangan yang pertama kali memang kita sentuh adalah pangan. Programnya beri sembako setiap bulan kepada 114 kakak miskin. Dari mana? Kebetulan saya diamanai Ketua RW, kita inventarisir Pak. 470 kakak, ternyata ada sekian kakak yang penghasilannya di atas 20 juta. Kemudian di wilayah kami ada 5 masjid musola yang kita rangkul semua, kita perankan mereka, kita beri ruang, dan mereka bersedia memberikan bantuan setiap bulan masing-masing dengan dengan kesanggupannya. Ada yang sembako, ada yang uang, ada yang 1 bulan 1 juta satu masjid, ada yang 1 bulan 600.000, ada yang 300.000, ada yang sembako. Terkumpullah cukup untuk mencukupi 114 itu berupa sembako. Itu hanya internal di satu kawasan, sekitar 1 kilometer memanjang kampung Sudimoro, kampung Quran Sudimoro itu. 1 kilometer dihuni 470 kakak, ya. Kemudian ada 5 masjid musola, ada sekian banyak orang yang memiliki rezeki lebih, ada sekian banyak orang yang berkekurangan. Ya sebenarnya tidak 114, tapi waktu itu pada saat COVID sehingga kita perbanyak. Realnya itu kira-kira hanya sekitar 45 sampai 50 kakak yang memang butuh pangan. Nah, kita identifikasi dari 114 itu mana yang hanya butuh pangan, mana yang butuh pangan dan pendampingan pendidikan, mana butuh pangan dan perhatian persoalan kesehatan. Nah, misalkan ada janda sebatang kara, tua renta, ya, berarti dia hanya butuh pangan. Ada duda sendirian, tidak punya anak, berarti dia hanya butuh pangan. Setiap bulan hanya diberi sembako, dicukupi saja. Tetapi ada seorang janda tua, ya, dia bersama cucunya SD atau SMP, nah berarti butuh pangan dan butuh bantuan pendidikan. Ada dalam satu kakak 5 anggota keluarga, suami, istri, tidak punya pekerjaan, pembantu rumah tangga, tidak punya rumah, ngontrak tanah, dibangunkan rumah oleh warga, rumah gedek begitu. Nah ini butuh bantuan pangan, bantuan pendidikan, juga bantuan kesehatan, daftarkan BPJS gratis. Jadi dikelompok-kelompokkan. Kalau tadi pertanyaannya, dari mana dananya? Dari pemetaan tadi, keluarga yang kakak yang punya kelebihan rezeki tadi didata, masjid musola dirangkul semua, melepas semua perbedaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI. Terkumpullah itu tadi logistik sebanyak itu. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, saya yakin di setiap kawasan, di setiap RW itu, kalau di RW ada 500 kakak, ada 600 kakak, ada 300 kakak, ada kakak termiskin 100 misalkan. Ada kakak terkaya 50, dari 50
kula nuwuni satu-satu. Yang penghasilannya itu 10 juta ke atas di dalam kawasan itu. Dari 50 saya yakin lebih dari 10 yang bersedia berdonasi. Nah, tinggal pemetaan saja. Belum masjidnya, belum hubungan dengan pihak luar. Nah, yang saya sampaikan tadi ada dikelilingi oleh perumahan-perumahan elit. Kita jalin kerjasama dengan RW 6 Kelurahan Tunggul Wulung, Pak Ketua RW-nya Ketua Takmir Masjid Abdullah, namanya Pak Arif Abdullah. Kita jalin kerjasama di perumahan Permata Jingga. Ada 27 anak yang mendapatkan bantuan beasiswa setiap bulan. Mereka memberi bantuan beasiswa setiap bulan, tapi yang mendampingi adalah kita. Mereka tidak mungkin mendampingi karena rumahnya jauh. Mereka tidak ngerti kondisi keluarganya, sehingga kita yang mendampingi. Tidak hanya cukup diberi bantuan pangan, tapi juga pendampingan. Nah itu agak melebar penjelasannya. Tetapi dari mana pembiayaannya, logistiknya, ya dari itu tadi. Pemetaan, kemudian mengkoneksikan semua yang berpotensi untuk berkontribusi. Masjid, orang kaya, pengusaha, dan lain sebagainya. Itu Bapak. Monggo nanti di tempat jenengan yang memungkinkan, ya. Kalau saya melihat misalkan di RW perumahan, berarti kalau misalkan saya jadi ketua RW di satu perumahan, maka kami mendorong warga di perumahan itu berkontribusi di RW lain, di kawasan lain yang basis kemiskinan. Karena misalkan di RW Green Orchid, rumahnya 1 miliar ke atas, tidak ada orang yang miskin. Permata Jingga tidak ada orang yang miskin. Maka didorong mereka senang diberi ruang, diberi kesempatan untuk berkontribusi. Itu Mas Irham. Kemudian kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup. Siap. J. Kayaknya belum. Bukan mau ditanyakan di grup. Mungkin itu Bapak Ibu ada sekalian pengajian kita pada pagi hari ini. Dan kami terima kasih kepada Ustaz Mulyana yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kami dari panitia mohon maaf kekurangan, yang punya mohon maaf. Kita kasih bersama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.